Ya, mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan dari firman Tuhan. Firman-Mu kami rindukan ya Bapa, sebab firman-Mu itu adalah seperti tambang yang penuh dengan permata, penuh dengan perhiasan yang dapat menjadi hal yang sangat bernilai, yang tak ternilai dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa membayarnya dengan uang, sebab itu firman-Mu kami hargai ya Bapa. Bicara ya Bapa melalui hamba-Mu, Kau yang pakai di dalam kelemahan, keterbatasan dan kemanusiaan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu saudara kasih. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu? Dosa, yes. Ya. Yes. Ini suasananya sudah Natalan, ya. Sudah ikut Natalan berapa kali, Bapak Ibu saudara? Oke. Saya sudah ikut 2 kali. Yang pertama staf gereja, Salatiga Tuntang kemarin, yang kedua Natalan Perkantas kemarin. Pastinya kita akan ikut banyak Natalan seperti itu saudara-saudara. Tapi yang penting adalah kita bisa memaknai makna Natal itu sebenarnya. Dan sebenarnya tema khotbah saya kali ini berbeda dengan tema Natal, tapi ini penting saudara-saudara ya. Dan sesuai dengan tema bulan ini, yaitu tema saya berjudul setia sampai mati. Next, Mas Boris. Ya, saudara-saudara. Hari ini banyak orang yang melihat bahwa kesetiaan itu, maksud saya, jadi hari ini, saudara-saudara, pada hari ini itu banyak orang yang menganggap bahwa kesetiaan itu dapat diperoleh saat kita memiliki hal yang nyaman. Kita mudah setia saat ada berkat, ada promosi, ya, dilimpahi berkat baru setia. Nah, tapi bagaimana keadaannya kalau susah, nggak ada berkat, nggak ada promosi? Apakah kita bisa tetap setia, saudara-saudara? Gitu ya. Jadi setia itu dapat dengan mudah kita terima saat kita dalam kondisi yang nyaman. Ada berkat, ada promosi, ya, jabatan itu mudah. Tetapi kalau ada hal yang sulit, ya, hal yang menantang, apakah kita bisa setia? Apalagi kalau kesetiaan itu menuntut segalanya dalam hidup kita, yaitu hal yang tidak mudah. Jadi kata setia di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa, saudara-saudara? Berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Karena itu saat di pernikahan ada janji setia, ya, menemani saat suka maupun duka, sehat maupun senang, itu yang saya lihat, ya, janji setia ya. Nah, karena itu setia merupakan sifat yang sangat diharapkan, sifat yang mulia bagi saat seorang berpasangan atau mungkin di perusahaan mencari pegawai yang loyal, ya, pegawai yang setia. Nah, demikian juga Tuhan kita, Tuhan menghendaki kita juga setia, ya. Dan Tuhan gak hanya menghendaki setia yang biasa aja, tapi Tuhan menghendaki setia sampai akhir, setia sampai mati. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat setia sampai mati? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan mengalami ujian dan pencobaan, saudara-saudara. Nah, seperti yang firman Tuhan yang kita baca tadi, bisa di next, Mas Boris, ya. Nah, jadi pada masa itu jemaat di Smyrna itu mengalami kesulitan, saudara-saudara, ya. Jemaat Smyrna tidak mengalami bencana, bukan juga masalah ekonomi, tapi jemaat Smyrna dianiaya oleh iman mereka kepada Kristus, saudara-saudara. Karena pada masa itu orang-orang di sana menyembah kaisar, saudara-saudara. Jadi jemaat Smyrna bagi mereka yang mengikuti Kristus dianggap pengkhianat negara, dianggap musuh negara. Karena itu jemaat Smyrna dipenjara. Nah, jadi begitu sulit, begitu menantang kondisi jemaat Smyrna ini dibandingkan kita yang bisa enak beribadah, ya, di ruangan, bisa di Zoom juga. Tapi jemaat Smyrna ini sulit karena iman mereka kepada Kristus. Nah, mereka menghadapi ujian, menghadapi tantangan untuk menguji kesetiaan mereka. Mereka mau menyembah kaisar atau menyembah Yesus. Nah, demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, kita pun juga memiliki tantangan dan ujian yang kita hadapi dalam hidup kita masing-masing. Dan semua orang berbeda satu dengan yang lainnya.
Nah, sebagian orang menghadapi tantangan itu, oh ini tantangan, aku nggak bisa. Ini Tuhan jahat. Tuhan kok orang lain kok nggak dikasih tantangan, saya terus kayak gitu ya. Nah, jadi sebagian orang menganggap seperti, tapi sebagian orang lagi menganggap bahwa tantangan itu adalah proses iman yang mendewasakan, saudara-saudara. Nah, karena itu tantangan dan ujian bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk membentuk kesetiaan kita kepada Kristus itu sendiri. Kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada ujian, apakah bisa setia? Ya, saudara-saudara. Nah, lalu apa saja tantangan yang kita hadapi sekarang ini? Bisa di next. Nah, yang pertama adalah air rob menggenang, gitu ya. Mau ibadah, mau gereja, sudah menanti air rob, gitu ya. Wah, mau beribadah, air rob menanti, gitu ya. Berarti ini ujian untuk kesetiaan. Aku harus makin setia sama Tuhan. Ya. Misalnya bayangkan kita dapat transferan, tapi itu hujan badai. Kita terjang tuh untuk dapat uang itu, saudara-saudara. Ya, Mbak ya. Misalnya Bu Maria dapat transferan 100 juta dari orang, harus diambil segera, tapi hujan badai, diambil nggak, Bu? Ambil. Diambil tuh. Iya Bu ya, Bu Ayu juga ya Bu ya, dapat transferan. Hujan badai akan hujan badai akan kuterjang gitu, banjir akan kuterjang demi uang. Apalagi demi orang yang bekerja telat, yang penting saya bisa bekerja, yang penting saya dapat transferan, walaupun saya basah kuyup. Nah, apalagi ibadah kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita rela menerjang hujan badai untuk dapat uang, apalagi saat beribadah. Walaupun rob gitu, banjir rob, itu kesempatan aku harus makin setia sama Tuhan. Ya, harus kesempatan aku makin taat pada Tuhan. Ya. Jadi biar ada banjir rob menghalangi, tetapi imanku tidak surut. Nah, itu. Masih di slide itu Mas. Selanjutnya tantangannya apa saudara-saudara? Nah, jemaatnya 2-3 orang saja. Ya. Aku udah semangat, aku udah persiapan, tapi cuma beberapa orang aja. Gimana Tuhan kayak gitu? Kalau misalnya kalau rame kan wah semangat kayak gitu ya, apalagi kalau kita di gereja rame semangat. Tapi kalau aku sudah persiapan, aku sudah sungguh-sungguh, cuma dapat dihitung jari. Berarti kesempatan untuk kita makin taat, saudara-saudara. Aku memandang sama Tuhan, bukan sama orang. Jadi kesempatan kita untuk melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Biarpun yang datang cuma bisa dihitung jari, tapi aku tetap melayani Tuhan. Aku tidak melihat jumlahnya. Ya, apalagi kalau finansial. Ya, ibu-ibu kayak gitu kan, anaknya udah membayar sekolah. Ya, Tuhan udah setia melayani. Dompetnya kurang kayak gitu kan, kantong tipis kayak gitu. Kita tetap mau nggak beribadah? Tetap mau nggak melayani Tuhan? Tetap mau nggak berdoa? Tetap mau nggak jam doa? Nah, itu tantangan saudara-saudara. Ya kalau uangnya banyak gitu, dompetnya tebel ya itu. Misalnya Bu Esther dapat undian 10 juta dapat motor. Oh, itu sangat mudah saudara-saudara untuk beribadah. Sangat mudah untuk jam doa. Malah sangat mudah untuk bersaksi. Tapi gimana kalau dompet kita kurang? Cuma ada beberapa ribu saja. Kalau bahkan nggak ada uang kayak gitu. Bisa nggak kita tetap beribadah? Bisa nggak kita tetap PA? Bisa nggak tetap belajar lagi? Bisa nggak kita tetap berdoa? Itu tidak mudah, saudara-saudara. Bisa karena Tuhan yang menguatkan, saudara-saudara. Karena ada orang yang ya dapat berkat, dapat promosi, semangat beribadah seminggu 3 kali. Oke, jam doa, berdoa, beribadah, pendalaman Alkitab. Tapi saat berkatnya dicabut, mundur teratur gitu ya, dikurangi. Ya, ya. Orang Kristen bukan orang Kristen yang Tuhan menghendaki kita bukan hanya mengikutnya saat susah saja. Mengikut Tuhan dalam segala kondisi sampai Tuhan memanggil kita. Dan banyak juga ya artis-artis ya toh, tenar, sukses, ya, dapat pasangan yang ganteng, cantik, menjual Tuhan Yesus, meninggalkan imannya. Padahal sejak kecil melayani di gereja. Nah, itu banyak terjadi, saudara-saudara. Nah, apakah kita tetap setia walaupun kita tidak punya apa-apa?
Seperti jemaat Smyrna itu. Di penjara, gak punya apa-apa demi mengikut Yesus. Atau mungkin saudara-saudara yang sakit, yang mengalami gangguan fisik, yang mengalami kelemahan tubuh. Sehat, masih muda, melayani Tuhan. Ya, semangat. Tapi saat sakit parah, apalagi kalau lansia ya, boyoan kayak gitu kan, rafting gitu, asam urat ya kan, masih tetap enggak ke gereja, ya harus ya, masih tetap enggak ikut jam doa. Itu tantangan. Pas masih mudanya, semangat gitu ya. Pas masih sehatnya, ibadah. Masih sakit, tetap enggak mau datang ke Tuhan. Dan juga tantangan-tantangannya. Nah, jadi saudara-saudara, justru hal yang indah di sini, saat kita diizinkan Tuhan mengalami tantangan, mengalami ujian finansial, ekonomi, kemudian keluarga, itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita untuk bisa makin setia, makin sungguh-sungguh dalam melayani Dia. Karena kalau kita nggak diizinkan Tuhan mengalami ujian, tantangan, ya kita akan gitu-gitu terus. Iman kita tidak bertumbuh. Jadi justru di dalam kesulitan itu iman kita makin. Next. Jadi kesetiaan tidak dilahirkan dari kenyamanan dan kemudahan, tetapi dari perjuangan dan kesulitan hidup yang terus-menerus, yang pada akhirnya membuat kita tetap berdiri di saat 1.000 orang lainnya tumbang dan retak. Jadi kesetiaan itu adalah proses panjang, sulit, dan tidak hanya bisa terjadi dalam satu malam. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, tapi ingat saudara-saudara bahwa ujian dan pencobaan ada expirednya. Ya, kita baca tadi, selama 10 hari jemaat Smyrna akan diuji. Artinya ada batas waktunya. Misalnya sakit, pasti ada waktunya, seminggu, sebulan, setahun. Kalau nggak sembuh-sembuh, pasti Tuhan kasih kekuatan untuk bisa kita menanggungnya. Kalau misalnya ada cicilan yang belum dibayar, suatu saat pasti akan dibayar Tuhan. Ngomong Tuhan yang bayar gitu ya. Tuhan yang bayar ya gitu. Kalau belum dibayar Bu, Tuhan sih bayar lah. Tuhanku maha kuasa. Ya Tuhan kita, maha kaya loh saudara-saudara. Bisa nggak Tuhan kasih 1 triliun ke kita? Bisa. Kasih 1 triliun bisa. Maha kuasa kok, maha kuasa. Tapi bisa nggak Tuhan menjatuhkan kita sampai ke dasar? Bisa juga. Ada kisah banyak sekali Tuhan memberkati orang, tapi asalkan bukan berkatnya, tapi ketaatan kita yang Tuhan cari. Dan kalau kita berserah, pasti Tuhan akan sediakan dengan caranya. Jadi kalau misalnya ada masalah finansial, ekonomi, ingatlah bahwa Bapa kita, Bapa yang maha kaya. Tuhan kita maha kaya. Kalau kita punya Tuhan, berarti kita punya segalanya. Amin ya saudara-saudara. Jadi mengharapkan untuk kita, nggak apa-apa, belum dibayar. Nanti suatu saat pasti dibayar. Karena Tuhanku maha kaya, Bapakku di surga maha kuasa. Yang pertama saudara-saudara, jadi ada batas waktunya masalah kita. Yang kedua adalah apa saudara? Kita akan menerima mahkota kehidupan. Next. Nah, setia sampai mati dalam bahasa aslinya itu artinya mekri tanato, yang artinya merupakan penanda batas ekstrim kesetiaan, ya. Sehingga frasa ini mendorong pembaca sampai ke titik paling akhir yang bisa dibayangkan manusia. Setia sampai mati. Nah, artinya apa saudara-saudara? Artinya Tuhan menghendaki kita supaya memiliki kesetiaan yang ekstrim, saudara-saudara. Itu bukan cuma setia dalam keadaan yang senang, setia dalam keadaan susah, tapi Tuhan menghendaki kita setia sampai akhir, setia sampai Tuhan menjemput kita, saudara-saudara. Dan ini banyak orang Kristen yang tidak sampai di tahap ini. Ada artis yang dulunya pernah pelayanan di gereja, jadi sampul majalah Kristen, tapi meninggalkan Tuhan, sama ganti agama, ya. Apakah kita bisa sampai setia sampai Tuhan memanggil kita, setia sampai rambut kita putih, setia sampai kita mati? Mungkin sampai ini kita bisa, tapi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi belum tentu, saudara-saudara. Ya, karena itu Tuhan menghendaki kita setia sampai mati. Artinya setia sampai Tuhan memanggil kita.
Karena itu kesetiaan kita perlu terus ditingkatkan, terus dijaga sehingga iman kita semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan bagi yang Bapak Ibu yang lansia, mewariskan kesetiaannya kepada anak dan cucu kita. Seperti aku setia, kau juga pun harus setia, saudara-saudara. Nah, sehingga kesetiaan yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan tanpa batas, saudara-saudara. Dalam keadaan apapun juga. Ya, kesetiaan tanpa batas dalam keadaan apapun juga. Jadi total, ya. Saat saudara mengikut Kristus, saat senang, saat susah, saat suka, saat duka, sampai Tuhan memanggil saudara. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara, karena banyak orang Kristen yang jatuh di sini. Hanya di mulut saja, hanya Kristen KTP saja. Saat ada tantangan, saat ada ujian, meninggalkan Tuhan, menjelekkan Tuhan, ya itu gampang. Tapi di sini kita mau belajar untuk setia sampai mati. Kita nggak tahu, saudara-saudara, kapan kita meninggal dunia. Nah itu ya. Yang muda belum tentu umurnya panjang, gitu ya. Yang tua pun belum tentu tidak bisa dipakai Tuhan, masih dipakai Tuhan. Tapi berapapun umur kita, yang penting kita dedikasikan umur kita pada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan setia walaupun saya tidak sempurna, walaupun saya lemah, saudara-saudara. Dan ini ada kisah yang luar biasa gitu ya dari tokoh iman, yaitu Polikarpus, saudara-saudara. Nah, Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes, saudara-saudara. Nah, di masa tuanya Polikarpus ini ditangkap, saudara-saudara. Ditangkap karena imannya kepada Kristus. Jadi ia ditangkap oleh tentara Roma karena menyebarkan Injil di Smyrna juga, Nah, dalam perjalanannya ke kota, mau dibawa kota, nah prajurit mencoba untuk membuat Polikarpus ini kompromi. Apa salahnya kamu berkata Kaisar adalah Tuhan? Ya. Karena dilepaskan, saudara-saudara, saat itu. Kalau mengaku Kaisar adalah Tuhan, kenapa kamu nggak ngaku Kaisar adalah Tuhan? Ia menjawab dengan tenang dan tegas, aku tidak akan melakukan apapun yang kamu sarankan. Selanjutnya, ya, kisah selanjutnya adalah akhirnya Polikarpus ini sampai di tempat pengadilan, ditonton banyak orang ya di gelanggang itu, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Dan di situ Quadratus yang mengadili. Quadratus berkata kepada Polikarpus, hormatilah umurmu, ya, hormatilah umurmu, sangkali Kristus, dan aku akan melepaskanmu. Ya. Quadratus dengan tegas berkata di hadapan ribuan orang, hormatilah umurmu, sangkalah Kristus, dan aku akan melepaskanmu. Ya. Sebenarnya bisa saja bagi Polikarpus untuk mengakui Kaisar adalah Tuhan, tapi imannya lebih kuat gitu ya daripada pengaruh orang lain. Nah, melihat di kisah selanjutnya, saudara, luar biasa ini ya. Lalu jawab Polikarpus, 86 tahun aku melayani dia dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang menyelamatkanku? Ia tidak meninggalkan imannya. Ia ingat siapa itu Tuhan, siapa itu rajanya yang telah menyelamatkan dia, yang telah membawa dia, dan ia tidak menyangkali Kristus itu. Dan akhirnya ia diikat dan dibakar, saudara-saudara. Tapi terjadi keajaiban, apinya itu nggak membakar dia, tapi akhirnya ia ditusuk dan akhirnya mati, dan mati sebagai martir. Mungkin kita tidak mengalami kesulitan yang dialami oleh Polikarpus ini, saudara. Tapi Polikarpus ini rela setia sampai detik terakhir, setia sampai nafas terakhir. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Aku mengakui rasa di hadapan banyak orang, dan bisa saja dia menyangkal, tapi dia tetap setia sampai nafas terakhir, sampai mati, sampai hembusan terakhir, dan dia menjadi teladan iman, kesaksian bagi banyak. Nah, apakah kita bisa seperti dia? Saya di hadapan pada masalah mati atau menyangkal Kristus? Nah, bagi saya lebih baik mati daripada menyangkal Kristus. Karena barang siapa yang menyangkal Kristus, Kristus pun akan menyangkalnya di kekal. Ya, karena itu kita setia sampai mati apapun itu. Karena senjata manusia itu hanya membinasakan tubuh kita, tapi tidak jiwa kita.
Dan pasti di saat itu Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa setia sampai akhir. Mungkin tantangannya pun kesulitan kesehatan, ekonomi, keluarga yang buat kita ingin melihat gitu ya, agama lain kok lebih enak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita saat kita setia kepada Tuhan. Dan bagi hamba-hambanya yang setia, apa yang Tuhan telah persiapkan, saudara-saudara? Ya, upah kekal yang menanti. Bagi kita hamba-hambanya yang setia, sampai akhir Tuhan akan menjanjikan mahkota kehidupan. Mahkota raja-raja di dunia, saudara-saudara ya, walaupun triliunan rupiah harganya bisa rusak, bisa dicolong orang, tapi mahkota kita kekal, tidak ternilai, saudara-saudara. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang layak untuk mendapatkannya. Nah, karena itu kita berkata, jangan sampai ada yang mengambil mahkotamu. Itu artinya mahkota kita bisa diambil oleh orang lain. Itu artinya mahkota kita bisa diberikan kepada orang yang lebih layak. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, harus sungguh-sungguh memberikan itu bagi Tuhan, sehingga kita layak menyandang mahkota kehidupan itu. Mahkota yang tak ternilai sebagai wujud penghormatan Tuhan kepada kita, bagi hamba-hambanya yang setia, dan juga sebagai tanda kemenangan kepada kita setelah kita mengakhiri pertandingan di dunia. Nah, apakah di dalam kehidupan kita ini kita sudah layak menyandang mahkota ini? Ya. Atau apakah masih ada hal-hal aspek hidup kita belum setia? Beribadah kepada Tuhan, berdoa, belajar akan kebenaran firman-Nya, memberitakan Injil atau menolong lain. Tuhan menghendaki kita untuk setia tanpa batas, setia dalam keadaan apapun. Dan bagi hamba-hambanya yang setia, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan, mahkota yang tidak ternilai, yang akan kita berikan, yang akan Tuhan berikan sebagai wujud penghormatannya kepada kita, hamba-hambanya yang setia. Jadi bagi kita yang sudah berjerilah dalam pelayanan, menangis bercucuran air mata, jerilah kita dicatat Tuhan. Pelayanan kita dihargai oleh Tuhan. Tuhan mencatat setiap detail pelayanan kita, hidup kita, dan Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan sebagai upah bagi kita di kerajaan surga nanti. Jadi bagaimana kita bisa setia sampai mati kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita akan mengalami ujian dan pencobaan. Itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih setia, lebih taat. Dan yang kedua adalah kita akan menerima mahkota kehidupan sebagai kekal, sebagai upah kita akan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Jadi mahkota kehidupan tidak diberikan kepada bangsawan atau miliuner, ya. Tapi mahkota kehidupan hanya diberikan kepada hamba-hambanya setia yang sampai mati pada. Ya, jadi ada dua hal yang penting ya. Bagaimana kita bisa mengikut Tuhan sampai mati, bagaimana kita bisa setia sampai mati. Yang pertama adalah kita akan mengalami ujian dan pencobaan untuk membentuk kesetiaan kita, meningkatkan iman kita di depan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menerima mahkota kehidupan sebagai upah kekal kita. Dan sebagai aplikasi penerapan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah setialah mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Saat banjirop, saat nggak punya uang, saat ada masalah keluarga, saat kehadiran jemaat menurun, tetaplah setia. Kita memandang pada Tuhan, tetaplah setia. Aku mendaki engkau setia sampai ajal menjemput kita, sampai kita mati. Yang kedua adalah milikilah pengharapan bahwa Tuhan telah mempersiapkan upah yang kekal bagi kita, upah yang tak ternilai, saudara-saudara. Gak ada orang yang bisa mengambil, gak ada orang yang bisa membelinya, yaitu mahkota kehidupan bagi hamba-hambanya. Memiliki pengharapan, gak apa-apa, gak punya uangnya pas-pasan, aku ditimpa masalah, gak apa-apa, tapi akan ada upah di surga nanti yang disediakan Tuhan bagi kita. Ya.
Setia mengikut Tuhan apapun keadaan kita, dan juga milikilah pengharapan bahwa Tuhan telah mempersiapkan upah yang bagi kita. Jadi kesimpulannya adalah Kristus tidak memanggil kita untuk setia sampai nyaman, tetapi setia sampai apa, saudara-saudara? Mati. Ya, bukan hanya setia sampai aku kaya, setia sampai diberkati, setia sampai wargaku mapan, tapi setia sampai mati, setia sampai Tuhan memanggil kita. Dan bagi mereka yang setia sampai akhir, Ia sendiri menjanjikan mahkota kehidupan, mahkota yang tak ternilai yang diberikan Tuhan bagi hamba-hambanya yang setia. Mari saudara-saudara, di momen Natal ini kita gunakan kesempatan untuk memperbarui kesetiaan kita di hadapan Tuhan, dalam melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan, melayani sesama, ya, sehingga di tahun depan kita bisa makin setia dalam melayani beribadah pada Tuhan, dan juga memperbarui pengharapan kita pada Tuhan. Kalau ada upah kekal bagi kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau telah mengajarkan kepada kami tentang arti setia yang sungguhnya, bahwa Engkau menghendaki kami setia sampai mati. Berilah kami kemampuan, ya Bapa, untuk dapat menjalani kehidupan ini dalam segala tantangannya, rintangannya, sehingga kami dapat tetap mengikut Kristus sampai Engkau memanggil kami. Sehingga saat kami membuka mata kami telah melihat kemuliaan upah kekal yang Kau janjikan kepada kami, yaitu mahkota kehidupan. Dan tolong ampunilah kami jika terkadang kami tidak setia meninggalkan Kau, ya Tuhan, baik itu melalui hati kami, perbuatan kami, tindakan kami. Ampunilah kami, tolong kami di momen ini supaya kami dapat memperbarui kesetiaan kami di hadapan-Mu, sehingga dari waktu ke waktu makin setia, makin taat dalam melayani Engkau, ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara, Roh Kudus kiranya Engkau meteraikan sehingga firman menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.